Halo semuanya, kembali di My PHP Tutorial. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar TypeScript di seri tutorial JavaScript. TypeScript sangat banyak digunakan di perusahaan-perusahaan besar, sehingga kalau kalian ingin bergabung dengan perusahaan besar, ini adalah tempat yang cocok bagi kalian untuk memulai mempelajari dasarnya. Materi kita hari ini adalah apa itu TypeScript, kemudian install dan setup TypeScript, kemudian tipe primitif di TypeScript, array dan tuples, kemudian enum, dan yang terakhir adalah interface. Sebelum lanjut ke materi yang pertama, jangan lupa untuk subscribe tutorial ini agar tidak ketinggalan seri selanjutnya. Yang pertama, apa itu TypeScript? TypeScript is JavaScript with syntax for types, yang artinya TypeScript adalah JavaScript dengan tambahan syntax untuk types dan tipe data. Seperti yang kalian tahu, JavaScript tidak memiliki strict type di dalam tipe datanya. Dengan TypeScript ini bisa dilakukan hal tersebut sehingga mengurangi kemungkinan kesalahan pada saat dijalankan di browser. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu menginstal dan setup dari TypeScript itu sendiri. Di sini saya sudah memiliki satu file index.html yang berisi form ya, berisi form nama, email, dan kelas. Kemudian di masing-masing inputnya saya tambahkan ID ya, nama ID di sini, nama, email, dan kelas. Tujuannya nanti kita coba melakukan validasi ke form ini dengan TypeScript. Ya, di hasil akhir nanti tutorial ini. Yang pertama kita lakukan setup. Untuk men-setup TypeScript, kalian perlu memiliki pertama dasar-dasar JavaScript, karena TypeScript inilah JavaScript. Jadi kalian memiliki dasarnya terlebih dahulu. Saya asumsikan kalian sudah memiliki dasar-dasar JavaScript, kemudian sedikit dasar dari Node.js. Ya. Kalau kalian belum menginstal Node.js, kalian silahkan pergi ke nodejs.dev, kemudian download dan ikuti cara instalasinya di masing-masing sistem operasi di Linux, macOS maupun di Windows. Saya sendiri sudah menginstal Node.js, jadi saya bisa langsung melakukan setup. Setupnya sangat sederhana ya. Setelah kalian menginstal Node.js, kalian akan punya command line namanya npm. Ya. Jadi kalian jalankan npm. Ya. Ini saya perbesar dulu. Kalian menjalankan npm. Ya. Kemudian install. Ya. TypeScript -save tab, kemudian tekan enter. Tunggu beberapa saat, ini sudah selesai. Nah, kalian akan melihat ada beberapa file terinstall, ada node modulnya, di sini berisi semua TypeScript-nya, kemudian ada package.json yang berisi TypeScript yang diinstal. Ya. Nah, kemudian untuk setup-nya, itu ada namanya tsconfig yang perlu di-setup. Itu kita menggunakan ini, node modul, bin, ya. Di sini kalau kalian lihat ya, node modul bin ya, bin tsc ya, node modul bin tsc, kemudian kalian ketik minus init. Nah, ini setupnya terbuat, maka dibilang di sini ada targetnya S 2006, common Jestru, dan beberapa config lain. Kalau kita buka di sini, ya, ini ada compiler optionnya dengan beberapa juga dokumentasi yang diberikan. Nah, kemudian kita akan rubah ini. Kita pakai yang 2017 biar ada fitur yang kita butuhkan. Dari sini kalau kalian lihat di sini ya, kalian lihat di sini kita ada beberapa file. Nah, jadi begini prosesnya. Prosesnya adalah kita menulis TypeScript akan menjadi JavaScript. Nah, gitu ya. Jadi kita pengen yang hanya ada di folder src saja yang di compile. Ya, kita bilang di sini ada include ya. Kita bilang src ya. Ya. Kemudian exclude folder node modulnya. Ya, node modulnya biar nggak di node modul. Biar tidak di compile juga folder node modulnya ya. Jadi ini lengkapnya. Nah, ini saya perkecil dulu. Nah,
Kemudian, kalau kita coba lihat sekarang kita buat satu file index.ts. Ya. .ts artinya TypeScript ya, ekstensinya TS ya. Nah, kalau kita tulis di sini saya bisa menulis JavaScript ya. Console misalnya log hello world ya. Bagaimana cara menjalankannya? Itu tidak bisa ya dijalankan langsung, makanya perlu yang namanya compiler. Nah, compiler tadi menggunakan yang sama juga ini, TSG. Ya, saya tinggal enter di sini. Ya, maka dia menjadi indeks JavaScript. Nah, indeks JavaScript sama ya. Ini ada console hello world ya. Jadi kalau saya masukkan ke sini ke dalam index.js ya, index.js ya. Kemudian kita lihat hasilnya di browser. Saya lihat konsolnya. Saya refresh. Nah, di sini ada hello world ya. Itu dia bagaimana kita setupnya. Kemudian di setiap kita melakukan perubahan nanti di file TS ini biar langsung menjadi file index.js. Kita bilang di sini ada words seperti itu. Ya, kita ke materi selanjutnya tentang tipe data primitif. Ya, tipe data primitif itu misalnya dengan string gitu ya. Jadi untuk di JavaScript biasanya kita menggunakan seperti ini ya. Menggunakan misalnya let's nama sama dengan Johnny gitu ya. Nah, ini JavaScript ya. JavaScript dan seperti kalian tahu ini ya, JavaScript ini sama dengan nama dan string ya. Tapi jika kita bisa bilang name 123 ya. Nah, ini akan terjadi kesalahan di browser ya. Kalau misalnya kita punya fungsi seperti ini. Function misalnya kasih tes ya. Kemudian inputannya inilah nama gitu ya. Kemudian di sini saya bilang nama include test gitu ya. Nah, jadi kalau namanya ini variabel nama ini saya masukkan integer, maka include ini akan error. Jadi akan terjadi error walaupun di sini ini terbentuk ya, tapi sebenarnya ada error ya. Jadi kalau saya bilang seperti ini console.log ya tes gitu, saya mesti 1 2 3 ya. Jadi kalau saya refresh di sini, nah ini include nggak ada di dalam sebuah variabel integer. Ya, maka dari itu dibutuhkanlah sebuah typing di sini ya. Ada cara pendefinisikan itu namanya direct. Nah, direct itu misalnya kita bilang seperti ini const nama sama dengan Johnny. Ini sudah pasti string. Kemudian const nilai sama dengan 123. Jadi const hasil dengan true gitu ya. Ini primitive data type yaitu string, number sama hasil. Ya, ini direct ya. Bisa juga kalian bilang seperti ini, titik 2 string, titik 2 number, kemudian titik 2 boolean. Ya. Ini biasanya melakukan double ya karena nilainya langsung ya sudah jelas string gitu ya. Kalian juga bisa menggunakan tanpa ini ya, langsung seperti ini. Nah, atau kalau kalian mau mendefinisikan nama variabel terlebih dahulu seperti ini bisa nama string kemudian let nilai number kemudian let hasil. Oh, bukan true boolean ya. Nah, kalau kalian kasih namanya sama dengan 123 string boleh, tapi kalau 123 langsung error dia ya. Nah, ini terjadi error langsung. Dibilang bahwa type number is not accessible to string ya, ini number gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya ada juga variabel yang disebut dengan any, misalnya alamat any ini bisa apa saja ya. Jadi contoh perbedaan 123 boleh, alamat string test boleh ya.
Kemudian ada juga yang bisa bilang begini, ya, bisa bilang string atau number. Nah, ini masih benar, tapi kalau alamatnya kita set misalnya true, terjadi kesalahan. Seperti itu. Ya. Nah, kalau kita lihat sekarang di sini, kita masukin di sini function misalnya string, gitu ya. Function parameternya bisa jadi string, gitu ya. Di sini sudah kelihatan error ya, karena masukannya string. Saya bilang di sini 1, 2, 3. Jadi kalau kita lihat di sini, maaf ya, ini includes, gitu ya. Nah, ya, tidak terjadi error. Nah, kalau misalnya saya paksa masukin, ya, terjadi error ya. Kemudian tipe data selanjutnya ada yang disebut dengan array. Mendefinisikan array itu misalnya seperti ini. Nama siswa, ya, menggunakan string. Nah, ini sama dengan array. Jadi array semuanya string. Jadi kita bilang nama siswa, mau tambahkan misalnya Johnny, boleh, tapi nama siswa saya masukkan integer, tidak boleh ya, terjadi error. Ya. Kemudian ada juga string, kalau misalnya number boleh seperti ini. Nilai siswa, number, string ya, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Itu. Ada selanjutnya yang disebut dengan tuples. Tuples itu adalah array dengan panjang dan tipe data yang sudah ditentukan. Misalnya kita punya koordinat yang ada X dan Y-nya ya. Koordinat, nah ini kita bisa bilang, ya, maaf, titik 2, tipe datanya yaitu X-nya number, nah, kemudian Y-nya juga number. Ya. Kemudian kita bisa bilang koordinat sama dengan, ya, 1,2. Kalau 1,2 string tidak mau ya. Dengan tipe data string ini kita bisa mengurangi kesalahan pada saat menulis kode dan mengurangi kesalahan terjadi atau error terjadi di browser pada saat dipakai kodenya. Nah, kalau kita lihat hasilnya seperti ini ya. Hampir sama, mirip sekali ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita lanjut ke tipe data selanjutnya, yaitu adalah I6. I6 adalah kumpulan dari, bisa dibilang konstanta ya, grup dari konstanta. Contoh cara mendefinisikan I6 itu seperti ini. I6 misalnya ya. Nah, misalnya jenis kelamin ya. Dengan ini misalnya saya bilang L, laki, kemudian P dengan perempuan. Nah, ini bukan sama dengan ya, seperti ini. Nah, 6 jenis kelamin. Kemudian cara penggunanya yaitu tinggal bilang misalnya let jenis kelamin sama dengan jenis kelamin dot L, itu misalnya laki ya. Tipe data selanjutnya adalah interface. Interface adalah bagaimana kita mendefinisikan sebuah objek dengan struktur tertentu. Misalnya kalau kita mau bikin data siswa, ya, misalnya mulai dengan interface, kemudian namanya, contoh siswa, ya, di dalamnya ada nama, harus ada nama, tipe datanya string, kemudian ada email, tipe datanya juga string, kemudian ada misalnya kelas, tipe datanya string, kemudian misalnya alamat string gitu. Nah, untuk memakai ini kita bilang seperti ini, misalnya const data ya, titik 2 siswa sama dengan nama Johnny, email, tes, kemudian kelas 11, kemudian alamat Jalan Besar misalnya. Nah, kalau saya hapus ini, ya ini dibilang error. Gitu ya.
Karena harus ada alamatnya. Bagaimana bikin dia biar alamatnya boleh kosong? Kita bilang seperti ini. Tambahkan tanda seru, dia boleh kosong. Kemudian ada alamat, ya. Di sini alamat Jalan Pasar, ya. Seperti itu. Atau kita bisa bikin misalnya siswa ini boleh dimasukkan informasi yang lain. Kita bisa bilang seperti ini, ya. Key-nya itu string, kemudian value-nya bisa string atau number. Nah, misalnya kita bisa tambahkan di sini key-nya string, misalnya umur 20, kemudian alamat dan pasar misalnya ya. Itu atau nah ini menjadi dia lebih fleksibel. Sekarang kita bisa melakukan yang namanya testing, bagaimana melakukan validasi dari form ini, gitu ya. Nah, coba kita hapus dulu ini, ya. Jadi kita bikin kelasnya kosong, kita mau tampilin kelas, kita pakai enum gitu ya. Enum kelas, ya. Biasanya enum dan interface itu dibikin dengan huruf besar awalannya ya. Kelas 10, ya. 10, kemudian kelas 11, kemudian kelas 12. Kemudian bikin interface, ada siswa. Siswa, ya, sesuai dengan formnya ada 3, ya, ada nama, email, dan kelas harus dipilih, ya. Nama, string, email, string, kelas string. Kalau kita mau tambahkan yang lain juga boleh nanti, ya, string, number, number. Nah, kemudian kita bisa bilang bikin biar ada tampilan di sini ya. Ini ada drop-down kelasnya, kita pilih function, misalnya render kelas. Nah, ini ada biasanya function punya return. Returnnya kalau nggak ada returnnya kita bilang void seperti ini, ya. Kemudian kita iterasi, ya kita ambil dulu ininya kelas. Nah, ini, ya, ini nama ID-nya kelas, ya. Pakai select-nya sama dengan dokumen get element by ID kelas, ya. Kemudian kita pakai objek values dari enum-nya, kelasnya, ya. Dot for each, kemudian value ini string, kemudian outputnya adalah const option sama dengan dokumen dot create element option, ya. Kemudian option dot text sama dengan value, kemudian select dot append child, ya, option. Nah, kemudian kita panggil render class seperti biasa. Hasilnya di JavaScript seperti apa? Ini dia. Agak berbeda ya. Kelas enum itu menjadi seperti ini, kemudian interface kelas itu tidak ada, gitu ya. Nah, kemudian kita coba lihat hasilnya. Nah, terjadi ada kelas 10, kelas 12 gitu ya. Kemudian pada saat di submit, kita akan bilang, pada saat tombol ini diklik, kita bilang datanya diproses gitu ya. Function proses data, ya. Proses data ini juga sama dengan void, ya. Kemudian kita bilang const data ini siswa. Nah, tadi. Nah, kemudian ada inputannya ini nama. Nah, harus nama. Kemudian kita ambil dari value-nya ini nama, ya. Dokumen get element by ID,
value. Kalau di JavaScript seperti ini ya biasanya. Tapi kalian lihat di sini dibilang value doesn't exist ya. Nah, ini karena kalian perlu yang namanya casting ini menjadi HTML input element ya. Nah, input element karena hanya di input element saja yang punya value seperti ini ya. Kemudian email titik dua. Nah, kita copy ini. Ya. Kemudian masukkan email. Nah, kemudian ada di sini kelas. Copy, kemudian sama lagi ini pakai di kelas. Nah, kemudian kita bikin fungsi yang inputannya melakukan validasi misalnya ya, validasi ya. Inputannya data, tipe datanya siswa. Kemudian outputnya string ya. Nah, kalau dia sukses dia akan return string kosong gitu ya. Kemudian kalau siswa, kalau datanya kalau tidak punya email, ya, kita bilang return email tidak boleh kosong. Kemudian kalau data nama ya tidak ada, return nama tidak boleh kosong. Kemudian kalau data.kelas return kelas tidak boleh kosong ya. Nah, di sini kita bilang const hasil sama dengan validasi siswa data ya. Ini data variabelnya. Kalau saya bikin seperti ini nggak bisa ya. Saya masukin juga string nggak bisa karena inputannya harus data siswa data. Kemudian if hasil sama dengan kalau kosong kita bilang kita tampilkan alert data sudah benar. Nah, else kita bilang alert hasil. Nah, kita pakai fungsi ini pada saat dia on click proses. Nah, kalau kita lihat hasilnya, index.js-nya dia seperti ini, function validasi ya, mirip. Nah, ada di bagian enumnya yang berbeda dan kalian lihat di sini tidak ada kelas gitu ya. Maaf, tidak ada siswa. Ya, tidak ada interface-nya yang mana itu membantu kalian untuk membuat kode yang lebih terstruktur dan tidak terjadi kesalahan. Ya. Seperti di awal-awal yang saya tunjukkan dengan include tadi. Nah, kita refresh ini, kita kirim. Ya, email tidak boleh kosong, ya masukkan info test.com, kirim, nama tidak boleh kosong. Jadi, kemudian kirim, data sudah benar. Seperti dia. Nah, kurang lebih seperti itu tutorial dari dasar-dasar TypeScript. Kita belajar apa itu TypeScript hari ini, kemudian bagaimana installnya yang sangat sederhana. Cukup npm install TypeScript. Kemudian kita belajar tipe primitif. Kemudian kita belajar bagaimana mendefinisikan tipe dari sebuah variabel, kemudian mendefinisikan inputan parameter, tipe data inputan parameter, kemudian belajar array dan tuples, enum dan juga interface untuk membentuk tipe data baru sebuah objek, misalnya data siswa. Sekian tutorial dasar-dasar TypeScript hari ini. Bagi yang belum paham, silahkan bertanya di kolom komentar. Bagi yang punya pertanyaan lain, silahkan juga di kolom komentar. Saya akan berusaha ajarkan sampai kalian bisa dan sukses. Kemudian jangan lupa subscribe biar tidak ketinggalan tutorial selanjutnya. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.